secara nyata. Kalau saya ngeliat di film-film masa tentang babi ngepet itu memang dia bawa anjing gitu kan, tapi emang kenyataan saya berhadapan langsung itu benar-benar emang dia bawa ada anjingnya. Cuma yang anehnya setiap ajan pertama dia berhenti itu. Nah, saya sekarang mau ke Hendra. Kalau sosok babi ngepet itu gimana sih cara nyari duitnya dia itu? Kan kalau yang kata orang digesek-gesek lah pantatnya atau apa, kan selama ini kan kita manusia nggak pernah tahu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi Iya. Kita mulai lagi di acara podcast Pinggir Kali bersama. Serem banget. Iya, makanya bersama narasumber kita nih siapa namanya ini? Adi Mus ya. Nah, kan Bang Adi. Jadi dia katanya punya kisah selama dia menjaga sebagai keamanan, dia mau berbagi nih sama kita. Kisah serem apa kisah gimana nih? Kisah serem lah. Kisah serem. Iya. Jadi yang seremnya modelnya nanti bakal ditumpahin dan ya di mari ya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita kasih ke dia narasumbernya. Bang Mus, silakan. Siap, Jadi lanjutkan. pas saya jaga di lingkungan itu, jadi pasti tengah malamnya itu kira pukul 2 itu banyak keanehan, termasuk saya pun ketemu babi ngepet juga. Oh, masih ada. Jadi di situ memang saya nggak curiga kalau itu babi ngepet gitu kan, karena memang dikawal 2 ekor anjing. Dan di situ pun juga Itu barengan apa anjingnya nih posisinya barengan di belakangnya apa di depannya? enggak. Jadi kalau anjingnya di depan satu, di tengah babinya, di belakang ada anjingnya lagi. Oh, jadi 2 anjing itu satu depan satu belakang gitu. Iya. Di situ pun saya juga nggak curiga kalau itu babi ngepet gitu sebenarnya. Di situ pun bukannya babi ngepet juga sebenarnya, jadi banyak penampakan yang membuat keanehan gitu. Selama saya masih tugas gitu. Jaga. Ya. Jadi situ pun banyak mistis yang kedua kalah hati lah. Jadi sebelum ke cerita yang lain kita ke babi ngepet dulu nih. Iya. Itu masih keluar lagi gak sampai sekarang? Kalau sekarang ini pas saya masih jaga itu masih keluar, jadi dia begitu malam Selasa, sering di malam Selasa itu. Oh, tiap malam Selasa gitu ya. Jadi pas ketemunya saat dia mau pulang. Itu nggak ada apa mau nangkep gitu apa gimana? Karena selama itu orang nggak ada yang tahu. Oh, jadi disimpan sendiri nih Disimpan ceritanya. sendiri. Jadi pengalaman saya tuh melihatnya memang saya doang yang tahu gitu. Selama saya jaga masih. Gitu. Jadi kalau saya cerita sama orang mungkin belum tentu percaya. Kalau ada Nggak percaya kalau nggak ngeliat sendiri. nggak ngeliat sendiri. Iya. Karena memang jarang sekali yang ketemu gitu. Itu posisi jalurnya di situ-situ aja apa berubah-berubah? Berubah-ubah. Oh, nggak satu jalan itu. Jadi nggak cuman di wilayah itu aja. Bukan. Jadi di mana juga kalau pas kita ketemu di atas jam 2 itu pasti dia lagi arah pulang. Habis Nah, nyari ini Bang Adi ini nggak berusaha buat nangkep apa nguber apa gimana gitu. Kalau pengen nangkep mungkin kita Pasti pengen ada ya. gitu. Ada teman Masih ada rasa takut ada apa rasa gimana takut, gitu. resikonya pasti gede gitu kan. Resikonya gedenya karena anjingnya itu yang awal itu nggak mungkin dia tinggal diem gitu, pasti nguber. pasti nguber gitu. Sedangkan saya pun yang jaga sendiri, Nggak ada kawan. makanya Jadi posisinya dulu tuh hansip lah gitu ya, nasib, jaga ya, kampung. Nah, satu kampung itu jaga sendiri. ya pokoknya selama 3 tahun saya jaga itu sering ketemu dia babi ngepet itu. Babi ngepet. Tapi ya. kalau selain yang itu nggak ada bang. Nah, baru kita beralih nih ke yang lain nih, kayak penampakan apa gimana apa, gitu. Kalau yang lain serem-serem. itu penampakan banyak. Yang pertama ular. Ular gede itu sepasang. Nah, itu sering banget ketemu di 2:30 gitu. Itu mengikuti jalur kali gitu. Yang kedua penampakannya pun ada sosok makhluk, ibaratnya saya anggap itu jin lah gitu kan. Sosoknya apa tuh, apa kuntilanak, apa genderuwo, Itu gimana yang biasa yang disebut orang-orang? yang sering nampak itu kuntilanak itu, yang sering itu.
besar cuman nggak kelihatan tegas gitu karena kita udah merasa takut gitu melihatnya. Jadi ini teman-teman buat yang belum tahu, pekerjaannya Bang Mus ini sebagai hansip atau keamanan lingkungan, dan beliau ini jaga di bilangan daerah Jawa Barat lah ya. Iya, Ya kita nggak bisa kita nggak sebutin sebut dulu dah daerahnya. wilayahnya mana, kita bilang Jawa Barat aja lah biar nggak ada kesalahpahaman ya. Bener Bang Mus. Soalnya kan hal-hal kayak gini ini aman, namanya fitnah itu tipis banget Benar. bedanya gitu. Nah makanya kita kasih pengertian dulu bahwasannya Bang Mus ini adalah seorang keamanan yang menjaga di wilayah bagian Jawa Barat lah gitu, kampung A. Sampai sebut sekarang aja. masih jaga emang. Oh, udah semenjak saya sering melihat seperti itu yang serem-serem dah gitu. Yang saya anggap aja dulu babi ngepet itu nggak ada, kemungkinan emang ada gitu. Jadi awal yang nggak percaya jadi percaya dah tuh ya jadi sama percaya, makhluk-makhluk yang begitu. Makanya saya mundurin diri dah gitu kan. Resign. Ya saya resign, takut namanya sebuah pengalaman ya saya anggap ya udah saya aja yang tahu gitu kan. Heeh. Yang lain nggak usah tahu. Kirain makin sering ketemu makin berani gitu. Iya makanya Malah saya semakin ketemu begitu saya makin takut. makin takut. Malah Iya. ada rasa takut gitu. Manusiawi Iya. itu berarti. Oh iya Bang Mus, kan banyak yang belum tahu nih ya, kalau babi ngepet itu sebenarnya dia gimana sih caranya? Dia jalannya itu apa seperti babi biasa atau kayak gimana sih? Sama aja, jadi sama aja kalau saya perhatiin gitu, saya liatin dari anjingnya itu jalan, yang tengah-tengah itu babinya itu biasa aja kayak jalan, tapi mereka itu beruntun Oh bebarengan. bebarengan. Entah babi duluan atau Anjing duluan, Oh anjing anjing duluan. duluan, anjing duluan jalan baru babinya ngikut gitu kan. Jadi kalau sistem kerjanya saya juga nggak pernah tahu. Nanti Cuma- kita bakal tanya Mbak Hendra Iya, dah kalau sistem boleh, kerjanya. boleh. Itu makhluk-makhluk astral yang sering ketemu, maksudnya posisinya kampungnya masih Kampung banyak banget kebon atau apa gimana? emang udah rapet rumah itu kan? Enggak, masih banyak kebun. Masih banyak kebon. Iya. Jadi itu posisinya di kebunnya tuh Masih ya, di apa di kebun. pohon apa di Iya. apa gitu ya. Heeh. Yang sering banget itu di Bun Pisang biasanya. Bun Pisang itu Oh. sering banget nampaknya gitu. Karena memang pengalaman kerja kita malam untuk menjaga gitu. Jadi setiap kita perjalanan pasti aja Ada berarti. ada gitu yang kita temuin gitu. Selama saya jaga, alhamdulillah kalau buat pencurian atau maling itu nggak ada. Tapi kalau penampakan memang ada. Sering ketemu gitu Sering ya. ketemu gitu. Cuma lama-lama kita merasa takut juga gitu, bukan takut sama maling ataupun apa, tapi ini makhluk di luar nalar kita gitu. Jadi Gitu. posisinya Bang Mus takut dia bisa nyelakain lah gitu ya. Betul. Dan saya mau nanya Bang Mus, udah berkeluarga? Alhamdulillah Udah punya anak juga. udah. Nah mungkin takutnya efeknya ke situ kali ya. Kalau efek buat keluarga sih enggak, karena memang kita kewajiban kita untuk mencari nafkah ya. Heeh. Nah, Jadi cuman beraniin baik dah tuh. beraniin aja gitu. Selama 3 tahun itu ya saya rasain ya itu pahitnya. Cuman saya nggak pernah cerita kepada orang saya ketemu ini ketemu itu gitu. Takutnya terjadi sebuah fitnah Iya, gitu. benar. Sedangkan saya sendiri, pengalaman saya emang saya ngeliat sendiri gitu, Secara nyata. soal nyata. Kalau saya ngeliat di film-film masa tentang babi ngepet itu memang dia bawa anjing gitu kan, tapi emang kenyataan saya berhadapan langsung itu benar-benar emang dia bawa ada anjingnya gitu. Bener nyatanya seperti Benar itu. nyatanya seperti itu, jadi bukan cerita Jadi di anjingnya film. ada 2 dah pokoknya gitu ya. Anjing ada 2 itu yang pengalaman saya lihat langsung gitu. Nah kalau yang itu ulah Kalau ulah itu setiap pukul 3 pagi itu mereka itu berpasangan gitu, itu ada di pinggir kali gitu. jadi dia Oh, lewat posisinya aja. deket kali juga Di itu. kali juga. Kampung. Jadi dia sepasang mengikuti jalur kali itu. Cuma yang anehnya setiap ajan pertama dia berhenti, itu Kagak jalan lagi. nggak jalan, dia nungguin ajan selesai baru dia jalan. Ajan pertama maksudnya ajan yang Subuh jam Yang 3. bangunin jam suruh 3 itu. ya. Heeh. Nah habis itu ajan itu selesai baru dia jalan lagi. Itu yang saya lihat tuh yang keaneh-aneh situ. Jadi kalau mungkin kalau ulah biasa kayaknya nggak kayak gitu. Lah kayak orang berarti dia. Benar. Itu sering kalau yang ular. Itu sering hampir tiap malam malah saya ketemu. Berarti dia selalu berdua, Selalu berpasangan. pasangan. Tapi kalau yang wujudnya itu ada nggak sih Bang yang ular itu kayak ada mahkotanya atau apa segala Kalau macam? yang saya ketemu itu nggak ada. nggak ada. Nggak Polos ada. gitu ya. Polos semua gitu. Kalau boleh tahu tuh ularnya ular apa tuh? Apa kobra, apa Apa sanca, sanca. apa Itu sanca 5 meteran. Gede itu. Iya, itu gede. Emang saya lihat sendiri pun memang
saya sampai deketin gitu, tapi Hmm. ulah itu nggak pernah nyakitin orang lain gitu, ataupun saya sendiri pun yang jaga dia nggak ngusik gitu, nggak nerkem apa nggak, dia malah tetap saya jalan dia ngikutin jalan. Tapi yang anehnya itu yang saya sering, kenapa setiap ajan pertama subuh itu dia berhenti gitu, gitu. Aneh juga ya. iya, nungguin dia selesai ajan baru dia jalan. Itu yang saya pernah di hati saya tuh bertanya-tanya gitu, kok ulah kayak gitu gitu. Kalau ulah beneran mah nggak mungkin dah gitu ya. Ya kalau menurut saya sih bukan ulah biasa gitu. Itu Selain itu bang, maksudnya pernah apalagi yang terlihat sama abang? ya paling penampakan yang saya anggap ya kayak kuntilanak, kayak yang berbulu gitu. Berbulu mungkin kayak genderuwo Ya gitu. kayak genderuwo, tapi saya sendiri pun nggak melihat, cuma kita punya rasa gitu, punya rasa ibaratnya merinding merinding dah lah gitu gitu. ya, Hmm. rasanya iseng ada ya. sosok berbulu gitu segede-gedenya gitu. Itu yang buat saya tuh banyak pengalamannya di saat menjaga ya seperti itu. Berarti resikonya lumayan juga ya kalau kayak Iya, kalau namanya jaga malam resikonya yang paling fatal ya satu maling ya kan. Ya Namanya maling kan orang udah nekat, entah Iya. dia bawa senjata tajam atau senjata api. Cuman ini belum pernah ketemu yang begitu, malah belum ketemunya pernah yang ketemu. Ya, belum pernah mistis-mistis ketemu. nih. Yang saya ketemunya ya itu mistis aja gitu. Tapi kalau maling gitu udah pernah maksudnya bang, maksudnya mergokin atau nangkep gitu? Kalau selama itu saya jaga belum pernah ketemu. Malam tuh ya, Aman, malam ya. iya. Tapi Jadi, posisi siang pernah ada yang kemalingan kalau siang. siang ada. Ada. Ya, Justru kalau malah siang yang Oh, malingan. terbalik ya, Pak. siang ada malahan kejadian. Jadi memang bukan itu di luar tugas saya gitu. Karena tugas saya cuma malam gitu. Jadi udah lepas tugas Lepas lah. tugas, Abang gitu. mungkin itu udah tidur lagi mah ya. Ya mungkin itu saya udah boles lah kalau Nah saya sekarang mau ke Ahendra. Kalau sosok babi ngepet itu gimana sih cara nyari duitnya dia itu? Kan kalau yang kata orang digesek-gesek lah pantatnya atau apa. Kan selama ini kan kita manusia nggak pernah tahu bang. nggak tahu. Iya, cuman tahu dengar dari orang yang katanya. Nah makanya saya mau nanya nih sama Ahendra, sistemnya kayak gimana sih kerjanya? Jadi posisinya babi ngepet itu kan sekutu ya, maksudnya seorang manusia nih bersekutu sama iblis lah kalau kita bilang gitu kan. Nah dari iblis itu ada perjanjian, dari perjanjian itu ada macam-macam cara dia dapat duitnya. Ya mungkin salah satunya yang digesek-gesek ke rumah orang atau gimana gitu kan, tapi ada cara juga dia yang beda tuh, bukan cuma digesek, jadi sekedar lewat aja dia bisa Udah dapat. Kalau itu pakai tumbal nggak sih Pasti pakai tumbal gitu, manusia? setiap itu pasti wadal keluarga biasanya. Serem juga ya. Jadi apapun itu yang dengan secara instan nggak ada yang nggak pakai musibah ya, Pasti ya. ada itu, nggak mungkin yang instan itu, pasti ada wadalnya lah, tumbalnya. Tapi dia ada pantangan nggak sih ya? Maksudnya malam tertentu nih dia nggak boleh keluar atau Ada. apa? Pantangan pasti tertentu ada. ya, pasti ada, tergantung dia dapat dari sananya, perjanjian dia dengan si iblisnya ini. Nah kan dia ada pantangan juga. Apa ada nggak dia setiap hari nih? Lu cuman boleh ada di sini doang nih lu nyari gitu. Oh kalau itu enggak, Bebas. kalau itu. Kalau misalkan itu penghasilannya semalam berapa? Kalau sekelas kayak babi ngepet gitu. Jadi begini ya, sama juga orang kerja nih, kayak orang kerja. Lu di PT ini dapetnya segini, tapi di PT ini dalam kerjaan yang sama tapi gaji bisa lebih gede. Itu perjanjiannya juga sama. Ketika lu bisa numbalin yang Bagus, lebih dari gitu. dia mau, Heeh. lu bakal dapat lebih besar gitu. Jadi feedbacknya ada Ya, buat dia ada gitu. feedbacknya buat dia. Tuh. Tapi kalau dari spiritual A ke spiritual B gitu, apa itu semuanya sama atau beda-beda caranya? Beda-beda Beda-beda. caranya. Tapi A pernah nggak dapat seseorang yang minta buat kayak gitu? Kalau buat nangkep pernah ada. Tapi Itu sama kalau- daerah Jawa Barat juga. Tapi kalau minta buat Kalau buat minta buat maksudnya jadi babi ngepet oh, gitu. kalau itu nggak ada gitu. Justru buat nangkep, Buat nangkep. pernah. Nah, kita Hmm. kita bicara tentang nangkepnya Bang Mus Iya, sekarang. benar. Kan kalau secara manusiawi kita mungkin nggak bisa kali ya. Iya, Kita tangkap bisa hilang. Mm. Mungkin anjingnya bisa kali ya. bisa. Tapi kalau misalnya secara spiritual itu caranya kayak gimana? Maksudnya biar teman-teman tuh bisa antisipasi lah. Oh, Misalkan ada yang kayak begitu. ah, ah.
dengan caranya mendeteksinya seperti apa, contohnya nih babinya seperti ini, jadi nggak kayak yang kemarin viral taunya babi boleh beli Bang Mus beli, gitu. iya. Jadi cuman pengen terkenal doang Viral gitu. aja biar Iya, viral ya. biar viral doang kan zaman sekarang mah kan aneh-aneh. Ah, Nah maksudnya bisa kasih tahu nggak sih ciri-ciri babi ngepet tuh kayak gimana, terus cara penanganan paling pertama tuh buat orang-orang di lingkungan kita tuh kayak apa gitu. iya. Coba Jadi intinya satu, kerjasama di lingkungan sama orang yang pernah ngeliat. 1-2 orang itu harus bener-bener ada saksi dia yang lihat gitu ya. Heeh. Nah ketika itu harus musyawarah dulu sama lingkungan, entah itu dari ulamanya di lingkungan itu, entar RT atau RW itu RW. harus komunikasi lah, Heeh. musyawarah. Jadi waktu penangkapannya nanti ada caranya sendiri. Mungkin buat caranya kita nggak kupas dulu di sini tuh. Heeh. Ntar banyak yang niru. Iya, Repot. takutnya kita kasih dan begitu yang jadi babi ngepet nonton nih. Iya. Dia bisa Iya, nanti dia- antisipasi. wah, iya, dia Repot. tahu nih. Tuh. Tapi kalau dari segi fisik bisa nggak sih kita manusia biasa gitu bedain? Bedain orangnya gitu yang Iya, jadi gitu. Iya babi ngepet sama babi beneran gitu. Intinya kalau babi ngepet dia ngeliat orang aja langsung hilang. Tuh. Kecuali dia madu depan, orang lihat dari belakang, Itu nggak hilang. itu nggak hilang. Nah posisi Bang Mus balik lagi. Waktu itu pas Bang Mus ngeliat dari depannya dia atau dari Nggak, belakangnya dari dia? belakang Dari belakang. dari belakang Pantesan dia nggak ngilang tuh ya. Nggak. Karena dia nggak tahu mungkin. karena memang sering saya ketemunya itu posisi saya di belakang dia, Oh bukan di depan. nggak pernah di depan. Jadi selama itu saya ketemu nggak pernah berhadapan gitu. Jadi pas banget posisi saya di belakang, dia liwat gitu. Heeh. Itu sering Bang. Itu setiap malam Selasa lah gitu. Tapi abang pernah nggak nanya sama orang sekitar gitu bahwasannya bener emang ada yang nyugi kayak gitu gitu daerah sini gitu. Enggak lah gitu, pernah saya nanya sama orang dekat situ gitu. Mm-mm. Jadi dia sendiri pun pernah ngeliat katanya. Pernah ngeliat. Pernah ngeliat. Berarti bukan cuma abang aja. Bukan, ya bukan saya doang. Jadi orang situ pun pernah ngeliat. Cuma orang lain itu pun yang ngeliat nggak pernah cerita. Cuma dia tahu ada babinya ngepet gitulah. Ada kalau dia babi bilang. ngepet Ya. lah gitu. Takutnya gini, kalau diceritain pun orang nggak betul nggak pernah percaya gitu. Gila lu gitu ya. Zaman Iya. sekarang masa masih Iya. ada gitu ya. Nggak bakal percaya lah ya. Saya bilang, saya sendiri pun kalau bicara sama orang itu juga, kalau saya bilang saya ketemu kuntilanak atau apa, belum tentu percaya gitu. Karena memang yang saya ingat ya saya yang tahu. Nah, saya mau klarifikasi lagi nih. Tadi kan Bang Mus sempat ngeliat yang namanya korban kecelakaan. Apa bener masalah gaibnya itu bisa berantakan kayak gitu tulang belulangnya atau mukanya lah secara itu? Jadi itu sih cuma jin-jin aja yang bisa menyerupai Tok. Karena orang yang matinya tragis, bunuh diri, itu jin paling gampang nyerupain orang-orang yang meninggalnya begitulah. Heeh. Berarti itu cuma ditumpangin. Iya, ditumpangin Secara doang. ruh mah dia udah diambil kan? Udah diambil, udah kembali sama yang kuasa kan. Kan zaman-zaman sekarang ini kan banyak yang salah paham juga tentang ruh, terus korin yang bisa diwujudin sama jin gitu. Maksudnya kita bisa klarifikasi nih ke orang-orang yang ibaratnya kayak saya nih, saya kan belum tahu nih ya maksudnya gaib itu Iya. bisa ada tuh kayak apa gitu, kayak gimana. Nah sekarang kan bisa klarifikasi nih, bisa kasih tahu ke kita semua bahwasannya kalau ruh mah kita udah Udah diambil, kembali lah kan itu maruh. udah balik, Udah balik ke yang kuasa itu. dan itu udah jadi suatu tanggung jawab kita dah tuh ya Iya. selama kita di bumi dah tuh di dunia. Jadi intinya mah kalau ada yang mati gantung diri ataupun kecelakaan di situ saat-saat tertentu orang lihat wah ini si anu nih, itu bukan sebenarnya, bukan dia, bukan aslinya. itu cuma jin yang menyerupai dia aja itu yang meninggal tragis itu. Oh, ternyata seperti itu teman-teman. Jadi enggak semuanya orang tuh serut mati meninggal jadi setan. Itu mah fitnahnya jin aja. Fitnahnya jin aja. Kalau kita yang punya ruh ini udah tanggung jawab nih ya. Udah kembali sama yang kuasa itu. Waduh, makanya serem juga berbuat baiklah selama hidup Bang. Iya. Jadi balik lagi ke Bang Mus, apa Bang pesan Abang buat Ya. teman-teman semua nih yang ada di rumah? Iya. Kalau Mungkin buat para penjaga kali ya, Iya. penjaga malam kali ya. buat teman-teman dan penjaga-jaga malam yang bertugas lah gitu, yang masih aktif sampai sekarang gitu ya. Ya kalau bisa ya ibaratnya kalau ketemu-temu kayak gitu ya kita banyak menyebut lah ya, Istighfar. istighfar lah, karena memang
Kalau menurut saya jin itu memang ada gitu, memang ada. Jadi bukan karena cerita di film-film itu, jadi memang ada gitu. Kalau kita pas kita lagi apes atau pernah gimana kita ketemu dia, Emang ya, kenyataannya mungkin ada ya, emang kenyataannya karena itu salah ada. satu itu kita harus percaya sama yang goib. Benar, kita harus percayalah gitu. Yang utama sih kita minta kepada Allah ya. Iya. Buatnya. Mungkin kalau kita ketemu seperti itu ya mungkin kita memang ditunjukin gitu. Terus kalau buat teman-teman yang sama seperjuangan kayak abang, sebelum jaga biar bisa dikasih stamina yang fit, biar bisa dikasih kesehatan gitu bang, kasih saran bang. Ya kalau menurut saya sih begini, jadi kalau buat Dopingnya Doping. buat memang kita sama-sama peran jaga gitu kan, yang sekarang masih aktif ya, saya ingatnya untuk jaga diri juga lah ibaratnya gitu kan, Pakai jaket. kan kayak apa Yang gitu. penting kopi. Yang penting utama kopi merokoknya. Bisa ya mungkin. Jadi mungkin cukup kali ya Cukup malam Kita- ini kita bersama Bang Mus. ya. Nanti di lain waktu kita bakal datengin lagi narasumber yang akan lebih seru lagi tentang pengalamannya. Kalau Oh. ada yang seneng sama lokasinya nanti kita pasti di sini lagi. Pokoknya podcast pinggir kali sekarang. Kita nggak di dalam ruangan, Nggak nggak di ada. tempat-tempat yang enak kan. Pokoknya kita di Belakang pinggir kita kali. pohon rengas gede Pohon rengas sama gede. kali gede lah Kali pokoknya. gede dah pokoknya. Hmm. Ini mah tempat jin buang anak. Makanya kita podcast di sini bareng Bang Mus. Alhamdulillah beliau ada dikasih waktu ya bang. Kasih Makasih waktu, juga. kasih sehat ya Kasih kan? sehat. Kasih bini lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah. Mantap Bang Mus. Sehat selalu Bang Mus. Terakhir saya minta kata-kata dari AA buat teman-teman semua yang masih demen sama yang namanya belajar spiritual biar kagak salah jalan. Saya minta masukannya A. Salah jalan kemana nih Ya maksudnya? maksudnya ilmu itu kan semuanya bagus ya. Nggak ada hitam, nggak ada Tergantung putih. pembawaannya. Iya, tergantung pembawaannya. Nah, saya minta pesan dari AA gitu. Ibaratnya buat teman-teman yang masih pada belajar, yang masih pada pengen tahu gitu. Nah, kan sekarang banyak nih gangster-gangster yang kebal tuh, Bang Mus. Nah, maksudnya jangan sampai kayak gitu larinya gitu. Maksudnya saya minta arahan lah gitu buat teman-teman di rumah. Jadi satu, pengawasan orang tua. Pasti ya. Iya. Mau belajar apapun harus ada pengawasan orang tua, paling nggak izin dari orang tua. Dan orang tuanya pun harus tahu nih posisinya belajar apa, ya kan? Harus jelas gurunya atau apanya, pelatihnya itu harus jelas. Jadi nanti bimbingannya tuh jangan sampai ke jalan yang salah gitu. Intinya buat orang tua sih toh, pengawasan yang Balik paling lagi penting. ke orang tua Iya, ya. balik ke orang tua. Dan kita juga sebagai anak ke orang tua kalau bisa mah sharing-sharing ya Iya. apa yang kita pelajarin, fungsinya untuk apa, dan gurunya kayak gimana. Jadi jangan sampai kita bawa kesombongan, larinya kagak bener ya. Intinya ke situ ya. Ya mungkin cukup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat nonton di channel kita ya. Iya. Bang Mus, makasih. Sama. Jangan lupa like, komen, Subscribe, bunyiin loncengnya. bunyiin tuh yang ada di pojok-pojok itu. Kalau emang demen, support kita terus. Kalau ada tempat-tempat yang bagus boleh ya. Boleh kita Nanti datengin. kita penelusuran Kita terima bukan kasih. penelusuran doang sebenarnya, intinya kita penelusuran, pengobatan, Semua kan, lah. semua. kita mencakup, ibaratnya kita mengupas mitos yang Iya. katanya ya sampai benar-benar jadi fakta itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.